Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, dan sekalian kita sambung materi kita yang poin B, yaitu prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan peternakan dan perikanan menjadi makanan jadi. Pada umumnya, rancangan pengolahan komoditas hasil peternakan dan perikanan melalui proses persiapan bahan, persiapan alat, pengolahan, dan penyajian atau pengemasan. Setiap jenis komoditas memerlukan rancangan yang lebih rinci sesuai dengan keadaan fisik komoditas serta jenis olahan yang akan dibuat. Yang pertama, rendang. Rancangan pengolahan, penyajian, dan pengemasan rendang, yaitu pencucian dan pemotongan daging, pembuatan bumbu, C. Perebusan bumbu dan santan, D. Penambahan bumbu, E. Pemasukan daging ketika bumbu sudah mengental dan mengeluarkan minyak, F. Perebusan sampai daging empuk, G. Penyajian dan pengemasan. 2. Telur balado. Rancangan pengolahan, penyajian, dan pengemasan telur balado, itu pencucian bahan, B. Perebusan telur, C. Pengupasan dan pengeratan telur, D. Penghalusan bumbu, E. Penggorengan telur, F. Penumisan bumbu, G. Penambahan air, kaldu ayam, garam, gula, dan tomat pada bumbu, H. Pencampuran telur pada adonan bumbu, I. Pematangan. 3. Permen susu. Rancangan pembuatan permen susu, A. Pemanasan dan penguapan, B. Pendinginan, C. Penambahan agar-agar dan gula pasir, D. Pengentalan adonan, E. Pencetakan, F. Pendinginan, G. Pengirisan, H. Pengemasan. 4. Nila bakar bumbu kuning. Rancangan pengolahan, penyajian, dan pengemasan nila bakar bumbu kuning, A. Pencucian ikan, B. Pembuatan bumbu, C. Penumisan bumbu, D. Penuangan santan, E. Pemasakan, F. Pengolesan bumbu, G. Pembakaran, H. Penyajian dan pengemasan. 5. Dodol rumput laut. Rancangan pengolahan, penyajian, dan pengemasan dodol rumput laut, A. Pencucian dan penggilingan, B. Pemasakan bubur, C. Penambahan gula pasir, garam, dan glukosa, D. Penambahan esens, pengawet, dan asam nitrat, E. Pencetakan adonan, F. Pemotongan sesuai ukuran, G. Penjemuran atau pengovenan, H. Penyajian, I. Pengemasan. C. Mengolah hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan jadi. Langkah-langkah untuk melakukan pengolahan tidak sesederhana seperti pada rancangan. Untuk melakukan pengolahan diperlukan langkah-langkah yang lebih rinci, lengkap, dan rinci. Hal itu disebabkan setiap jenis olahan membutuhkan proses, bahan, dan bumbu yang berbeda-beda seperti dalam pengolahan rendang, telur balado, permen susu, ikan nila, dan dodol rumput laut. D. Prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian, dan pengemasan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi. Komoditas hasil peternakan dan perikanan ternyata dapat diolah menjadi makanan setengah jadi. Tujuannya adalah agar hasil peternakan dan perikanan yang diolah tahan lama dan lebih mudah atau lebih cepat untuk disajikan. Pada umumnya, rancangan pengolahan komoditas hasil peternakan dan perikanan melalui proses persiapan bahan, persiapan alat, pengolahan, dan penyajian atau pengemasan. Setiap jenis komoditas memerlukan rancangan yang lebih rinci sesuai keadaan fisik komoditas serta jenis olahan yang akan dibuat. Rancangan pembuatan dendeng berbeda dengan rancangan pembuatan telur asin, keju, kerupuk udang, atau kerupuk rumput laut. Silakan Anda lihat di buku prakarya kelas SMP kelas 3 halaman 157 sampai dengan 159. E. Membuat pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Langkah-langkah untuk melakukan pengolahan tidak hanya sesederhana seperti rancangannya. Untuk melakukan pengolahan diperlukan langkah-langkah yang lebih jelas, lengkap, dan rinci. Hal itu disebabkan setiap jenis olahan membutuhkan proses, bahan, dan bumbu yang berbeda-beda seperti dalam pengolahan dendeng, telur asin, keju, kerupuk udang, dan kerupuk rumput laut. Cara membuat dendeng sapi, bahan-bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. 1. Daging sapi 1 kg, lengkuas 2 jari, 3. Ketumbar 6 sendok kecil, bawang putih 15 siung, bawang merah 40 siung, gula jawa 600 gram, garam 4 sendok kecil, air 100 ml. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan antara lain pisau, parut, blender, dan wadah.
Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Irislah daging sapi tipis-tipis dan agak lebar. Parut lengkuas. Haluskan bahan-bahan bumbu seperti ketumbar, bawang merah dan putih, gula jawa serta garam. Siapkan wadah, tuangkan air, bumbu halus dan lengkuas. Parut, kemudian aduk hingga merata dan larut. Selanjutnya irisan daging sapi direndam di dalam air bumbu kira-kira 1 hingga 2 jam. Setelah 2 jam angkat, kemudian jemurlah di bawah terik sinar matahari hingga benar-benar kering. Dapat juga dikeringkan dengan cara ditaruh di atas loyang kemudian di oven kira-kira selama 2 jam. Pengemasan. Daging yang sudah dijemur dapat disimpan dalam toples, kantong plastik atau besek. Daging sapi yang sudah jadi dapat digoreng hingga matang jika sewaktu-waktu akan dikonsumsi. Baik anak sekalian, sudah selesai materi kita di bab 4 ini. Alhamdulillah di semester 1 ini kita sudah menyelesaikan dari bab 1 sampai dengan bab 4. Untuk itu bagi anak-anak Ustadz sekalian di kelas 9, untuk tugasnya silakan membuat olahan jadi ya, menjadi makanan jadi ya, olahan makanan jadi, baik itu hasil peternakan seperti seperti sapi atau telur atau susu, bebas pemilih, ataupun dari ikan juga boleh. Silakan dibuat olahannya untuk mengambil nilai praktek prakarya di bab 4 ini. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.